Oke, perkenalkan nama saya Galang Aramutullah. Kali ini saya akan memaparkan sebuah kasus korupsi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila. KPK menetapkan Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi sebagai tersangka. Dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan dalam kegiatan tangkap tangan pada Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 14 WIB terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindakan pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi, kata Firly dalam konversi pers. Firly mengatakan 14 orang yang diamankan tim KPK, yakni Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai 2022, dan Ali Amril. Lalu Bagus Kuncoro Jati, staf sekaligus ajudan Wali Kota Bekasi, Muhammad Bunyamin, Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Haryoni Asubag TU, Sekretariat Daerah, Suryadi, Direktur PT KBRI, dan PT Hanaferis Santosa. Mahfud Saifuddin, Camat Rawalumbu, Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Agus Burdiansyah, Staf Dinas Perindustrian, Mulyadi alias Bayong, Lurah Katisari, Wahyudin Camat Jatisampurna, serta Lai Buhimin alias Anen. Firly menerapkan konstruksi perkara yang terjadi. Pemerintahan Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar 286,5 miliar. Ganti rugi dimaksud diantaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai 21,8 miliar, pembebasan lahan polder 202 senilai 25,8 miliar, pembebasan lahan polder air Ranji senilai 21,8 miliar, dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai 15 miliar. Atas proyek-proyek tersebut, tersangka Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi periode 2018 sampai 2022 diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan. Sebagai bentuk komitmen, tersangka Rahmat Effendi diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah Kota Bekasi, diantaranya dengan menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang percayaannya, yaitu Jumhana Lutfi yang menerima uang sejumlah 4 miliar dari Lai Bumimin swasta, Wahyudin yang menerima uang sejumlah 3 miliar dari Mahfud Saifuddin, Camat Rawalumbu, dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi sejumlah 100 juta dari Suryadi, Direktur PT Kota Bintang Rayantri, dan PT Hanaferis Santosa. Selain itu, tersangka Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada pemerintahan Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di pemerintahan Kota Bekasi. Uang tersebut diduga akan dipergunakan untuk operasional tersangka Rahmat Effendi yang dikelola oleh Mulyadi alias Bayong, Lurah Katisari, yang pada saat dilakukan tangkap tangan tersisa uang sejumlah 600 juta rupiah. Di samping itu juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di pemerintahan Kota Bekasi, Rahmat Effendi diduga menerima sejumlah uang Rp 30 juta dari Ali Amril, Direktur PT MAM Energindo melalui
Muhammad Bunyamin, Sekretaris Dinas Penanaman Modal. Atas hal tersebut, KPK menetapkan 9 orang tersangka sebagai pemberi antara lain Ali Amril Laibuimin alias Anen Suryadi Mahfud Saifuddin, lalu sebagai penerima antara lain Rahmat Effendi, Muhammad Bunyamin, Mulyadi alias Bayong, Wahyudin, dan Jumhana Lutfi. Seluruh bukti uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap ini sekitar 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar 2 miliar. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. Sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf F serta pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.